Ketentuan mengenai pilkada langsung menjadi tidak langsung, ya kan? Sedangkan di pertimbangan hukum putusan MK terakhir itu kan bisa ditafsirkan MK mengidealkan bahwa pilkada itu ialah pemilu, harus pemilu langsung. Nah, misalnya ada upaya untuk membuat ya ini yang disebut Ibu Mega, negara ini terlalu suka poco-poco. Maju satu langkah, mundur dua langkah. Jadi bagi saya ini adalah kemunduran peradaban demokrasi. Kenapa? Satu, pemilihan secara langsung itu terlepas dari putusan MK. Tetapi kita sama-sama tahu bahwa itu adalah produk dari yang namanya reformasi. Sebagai koreksi terhadap sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang kita alami selama era Orde Baru, bahwa itu adalah produk dari yang namanya reformasi. Sebagai koreksi terhadap sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang kita alami selama era Orde Baru. Satu soal provinsi ya. Kalau saya pribadi, kalau untuk gubernur dipilih oleh DPRD atau bahkan ditunjuk oleh presiden, saya kira itu ide yang pantas kita diskusikan lebih jauh. Kenapa? Karena saya justru merasa bahwa pemerintahan provinsi itu tidak efektif karena terjadi dualisme dalam hal pelaksanaan program, anggaran, kewenangan dan sebagainya. Kalau gubernur itu mau dibuat benar-benar sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, maka dia harus murni hanya administratif. Tugasnya tidak seperti sekarang, kewenangannya tidak seperti sekarang. Misalnya anggaran untuk SMA, SMK atau kewenangannya serahkan pada pemerintah daerah. Infrastruktur serahkan pada pemerintah daerah. Lalu di mana tugas gubernur? Misalnya, tentu dalam hal dia harus menjadi entitas yang melakukan mobilisasi daerah gitu ya. Mobilisasi dalam hal apa? Misalnya perencanaan pembangunan, supaya kabupaten kota dalam merencanakan pembangunan, merencanakan anggaran itu ada sinergi, ada pendekatan kewilayahan, sehingga itu bisa betul-betul diorkestrasi dengan baik.